dan selalu semangat untuk mendapatkan dan menjemput buah hati. Oke, aku udah lama banget gak bikin video. Jadi semenjak aku tahu hamil dan aku melahirkan, aku bener-bener gak ada bikin video dan aku sangat amat malas untuk membuat video YouTube. Jadi untuk kesempatan kali ini aku mau sharing lagi ke kalian kenapa aku bisa hamil. Karena banyak banget dari kalian itu yang komen di video aku 2 tahun yang lalu. Banyak yang nanya sama aku, Kak kenapa bisa hamil, Kak promilnya apa, terus Kak sempet gak ngelakuin apa tuh yang untuk hidrofuba gitu. Jadi teman-teman, aku sama sekali gak ada melakukan promil ke dokter. Jadi aku benar-benar murni hamil itu tidak promil sama sekali. Jadi gini, aku mau ceritainnya. Selama 2 tahun aku menikah, aku hamil itu tepat 1 bulan setelah wedding anniversary aku yang kedua tahun. Jadi aku enif itu di Februari 2020 kemarin. Itu yang kedua tahun aku nikah. Terus aku tahu aku hamil itu di bulan Maretnya. Jadi aku di bulan Maret itu telat selama 4 hari. Dan biasanya itu kalau aku telat mens itu aku nggak yang langsung prospek atau gimana. Jadi ya karena emang aku udah di titik yang capek untuk prospek kalau udah telat mens, jadi aku bener-bener nggak ada kepikiran oh telat mens sih dan aku harus tes hamilan, itu nggak ada sama sekali. Jadi semenjak suami aku itu udah kerja di Lahat di Agustus 2020, Agustus Septembernya itu karena aku udah berjauhan sama suami aku, jadi aku fokus ke diri aku sendiri. Aku mikir nih, dari sebelum aku menikah itu mens aku teratur kan, mens aku teratur dan tidak pernah telat sama sekali. Aku pun tipe orang yang kalau mens itu nggak sakit, bukan yang kayak orang yang sakitnya tuh nggak bisa bangkit dari tempat tidur, yang mulesnya keterlaluan, itu nggak sama sekali. Jadi aku masih di batas mens yang normal, bukan yang menyakitkan. Tapi setelah aku menikah, mens aku malah kacau. Aku bisa telat sampai 20 hari. Bahkan apa ya, aku ngerasa di setiap bulannya tuh kok aku nggak ada masa subur. Seperti yang kita tahu kan, masa subur kita itu ditandai dengan keluarnya lendir putih telur kan setiap bulannya. Jadi ada tanggal dimana setelah kita mens itu seminggu setelah mens kalau nggak salah itu bakal ada masa subur. Dan di masa subur itu dipastikan harus keluar lendir putih telur, yaitu tuh bikin apa ya, tanda masa subur lah gitu. Nah, terus karena aku merasa ada yang salah, jadi aku tiap bulan tetap mens, tapi kan mensnya mundur nih, nggak teratur, bahkan di luar normal bahasanya. Jadi ya udah, aku mikir, wah aku kayaknya harus benerin mens aku dulu deh. Jadi aku harus berpedoman mens aku harus on time, atau kalaupun telat itu maksimal 1-2 hari, nggak lebih dari itu. Jadi selama aku LDR, aku tetap konsumsi setiap malam, aku konsumsi 1 sendok makan minyak zaitun yang mereknya RS. Terus aku juga paginya itu minum madu, jadi cuma minum 1 sendok madu setiap bangun pagi. Terus aku kemarin kan berat badan aku tuh sempet di 70 kilo. Jadi aku semenjak menikah aku benar-benar naik berat badannya pesat banget sampai 70 kilo. Aku deh pokoknya aku tuh ngerasa wah aku nih harus diet gitu kan. Ya udah. Jadi di berat aku 70 kilo aku diet. Aku berusaha untuk turun berat badan, nggak ada harus turun berapa kilo, yang penting aku bisa ngelos berat badan aku gitu. Dari 70 kilo aku turun cuma 5 kilo nih, 65 kilo jadinya. Tapi di posisi 65 kilo itu udah kayak ngerasa lumayan banget, lumayan enteng banget badan kan. Nah, dari bulan setelah Agustus 2020 itu September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari 2021 ya, sampai Februari 2021 itu aku menyadari setiap bulan aku ada keluar lendir putih telur gitu loh.
situ kan aku mikir, loh ini berarti tanda masa subur kan. Tapi karena aku LDR sama suami aku, jadi ya udah masa bodoh gitu kan, orang suami juga lagi jauh gitu kan. Ya udah, tapi aku senang tuh tiap bulan aku ada keluar nih, ada tandanya masa subur. Terus di Februari 2021 itu aku ketemu sama suami cuma satu kali dalam 1 bulan. Jadi dia ada pulang untuk cuman semalam tidur di Palembang. Ya udah, kita berhubungan itu pun nggak ada niatan untuk wah aku masa subur nih, wah nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada niatan untuk jadi anak gitu kasarnya ya. Ya udah, dari Februari itu aku ngerayain ini biasa, wedding anniversary kedua tahun. Maretnya itu aku telat mens. Gini, for your information, aku itu bulan Maret 2021 nya itu niatnya mau ikut suami ke Lahat. Jadi niatnya itu aku mau tinggal berdua gitu sama suami, nggak mau LDR lagi. Jadi udah mau prepare lah mau pindah ke Lahat, udah bawa barang-barang, pokoknya udah semua. Bahkan sebelum aku pindahan, aku tuh sempat beli test pack 1 kotak, dan test pack 1 kotak itu udah aku bagi 2. Kan isi test pack itu kalau misalnya 50 ya 1 kotak. Jadi aku 25 aku tinggal di Palembang, 25 aku mau bawa ke Lahat rencananya. Bahkan udah aku packing gitu kan. Ya udah. Jadi dikarenakan stok test pack aku banyak karena aku baru beli 1 kotak. Jadinya pas bulan Maret itu kan aku telat 4 hari. Telat 4 hari itu tuh aku tuh sebenarnya gak ada tanda-tanda yang gimana-gimana, cuman udah ngerasa sakit pinggang. Yang biasanya sakit pinggang itu ya tanda mau mens gitu kan. Ya udah, tapi seminggu sebelum mau mens itu aku memang sempat demam. Aku minta kerok nih sama mama aku. Aku bilang lah, Ma tolong dong kerokin badan gitu kan, karena nggak enak badan nih kayak meriang gitu. Entah kenapa mama aku nggak mau ngerokin aku. Mama aku tuh bilangnya gini, mama kan panggilan ke aku dedek gitu kan, gak usah dikerok lah, minum obat aja, siapa tahu hamil gitu katanya. Tapi karena aku ngerasa gak mungkin lah, kan aku tuh ngelakuinnya cuma 1 kali, dan aku ngerasa apa ya, kayaknya itu bukan masa subur deh gitu. Dan memang gak ada apa ya logikanya gini aku mikirnya, orang kita ngelakuin di masa subur aja belum jadi gitu kan, kok ya intinya aku masih ngerasa nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin hamil. Ya udah, sampai intinya mamaku tetap nggak mau kerokin. Ya udah, aku cuma minum obat aja, terus sembuh. Nah telat dong 4 hari mensnya, karena aku ingat aku punya stok test pack itu 1 kotak. Jadi karena telat 4 hari dan aku tipe orang yang udah di titik ikhlas dan di titik yang ya udahlah gitu, sampai aja Allah kasih. Ya alhamdulillah, tapi kalau memang belum dikasih ya udah berarti memang belum saatnya. Ya udah, setelah 4 hari itu di tanggal, aku ingat banget di tanggal 4 Maret 2021 itu sebenarnya itu bukan urin pertama ya. Jadi aku pas bangun pagi aku udah pipis duluan, terus jam 11 siangnya aku baru mau iseng mau tes pack karena stok banyak tadi kan. Ya udah, jadi aku ambil stok tes pack aku tes nih, loh, wah ini garis 2. Di situ aku masih kayak rusak nih tes pack gitu kan, nggak yang bener-bener gak ada expect gitu loh kalau emang hamil. Terus aku ambil lagi yang lain, aku tes lagi dengan merek yang sama memang kan di 1 kotak itu. Aku tes sampai 5 kali, itu hasilnya sama-sama garis 2, dan itu bukan yang samar banget enggak, tapi apa ya, samarnya tuh udah terang, udah kelihatan banget, bukan yang harus dilihat gitu pakai senter, enggak. Jadi bener-bener kelihatan banget itu garis 2. Ya udah, disitu aku bingung, aku speechless, aku seneng, cuma kayak rasanya kok bisa gitu kan. Sampai aku tanya sama teman aku WhatsApp dia, aku tanya ini positif atau enggak ya, atau positif palsu gitu kan. Dan teman aku jawab kayaknya positif deh gitu kan.
terus udah kasih selamat segala macam. Di situ aku masih bingung karena di posisi itu hari Selasa, jadi di posisi itu Jumat atau Sabtunya aku itu udah mau berangkat ke Lahat, udah mau kontrak nih berdua sama suami aku di Lahat. Aku tuh mikir kalau aku hamil berarti aku nggak bisa ikut dong ke Lahat, karena kan kalau di Lahat aku nggak ada yang jaga gitu kan. Terus juga aku kan nantiin anak ini kan udah 2 tahun gitu, jadi ya lumayan lama buat aku. Jadi ya udah, di situ aku masih bingung, masih nggak tahu mau ngomong apa, sampai aku tahan diri aku. Besok paginya aku tes pack lagi, dan itu suami aku belum tahu sama sekali, belum aku ceritain. Terus aku tes pack lagi di hari berikutnya, hasilnya makin jelas jadi 2. Aku sampai bingung, loh berarti ini beneran hamil gitu kan. Ucap syukur ada, cuman masih kayak nggak yakin kok bisa gitu kan. Kalian ngerti nggak sih, di saat kita lagi gencar-gencarnya itu kepengen ngejar sesuatu tapi itu nggak dapet kan, kecewanya lumayan ya. Tapi ini di saat kita udah bener-bener nggak kepikiran lagi untuk sesuatu akan hal itu, tiba-tiba dikasih gitu, jadi kayak rasanya senang tapi nggak nyangka gitu kan. Ya udah, di situ aku baru cerita sama suami aku, dan aku ada bikin video reaction dia pas aku kasih lihat aku hamil. Itu bener-bener bukan kita sih, sebenarnya aku yang nangis, tapi dia juga yang kaget gitu, nggak nyangka. Sampai kita langsung cek ke rumah sakit, ke dokter untuk tahu apakah ini beneran hamilnya di posisi yang benar atau enggak gitu kan. Dan alhamdulillah memang di saat aku pertama kali cek kehamilan itu memang dibilang sama dokter baru penebalan dinding rahim. Balik lagi baru penebalan, belum ada itu kantong janin, bahkan janinnya pun belum ada, karena mungkin baru telah 4 hari gitu kan. Tapi di situ aku udah down sih enggak, tapi kayak ngerasa oh baru penebalan, udahlah. Tapi di situ dokternya langsung kasih obat penguat janin gitu kan untuk 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu aku disuruh minum obat penguat itu kan. Ya udah pulang, aku tunggulah sampai 2 minggu berikutnya, dan itu rasanya lama banget. 2 minggu itu kayak rasanya itu 2 bulan gitu yang aku tunggu. 2 minggu berikutnya datanglah hari itu, dan aku balik lagi ke dokter dan aku cek, dan alhamdulillah ada kantung janinnya, dan ada janinnya kecil sekali dan belum ada detak jantungnya. Jadi itu kayak belum 8 minggu atau mungkin masih 6 mingguan kali ya. Tapi itu udah ada sih kantung janin dan janinnya, cuma belum bisa didengar detak jantungnya. Singkat cerita, itu aku hamil. Di situ di rahim terlihat jelas ada janinnya, ada detak jantungnya, dan sampai 9 bulan aku hamil dan aku melahirkan, alhamdulillah juga secara normal. Dan ya, jadi tuh secepat itu ya, merasanya kayak gimana ya, aku pernah di posisi kalian, aku pernah di posisi yang nangis, yang seolah-olah aku tuh merasa apa ya yang salah sama diri aku, apa ya yang bikin aku kok belum dikasih anak, apa ya yang bikin aku belum pantas untuk jadi ibu. Bahkan aku tuh udah ngelakuin semua hal yang kata orang itu baik, dari makanan, dari minuman, bahkan dari posisi seks pun aku udah meniru mereka yang memberi aku arahan yang katanya berhasil di orang-orang tertentu gitu. Tapi masih belum berhasil juga. Tapi di saat aku udah bener-bener di titik ikhlas dan aku merasa tertampar karena aku malah dijauhkan dari suami aku, yaitu aku malah LDR, aku malah merasa sia-sia deh kalau aku tuh maksain kehendak aku. Jadi pernah suatu ketika
waktu pas aku masih di posisi pejuang garis 2, posisi aku belum hamil, ada, aku lupa siapa yang ngasih tahu aku, cuma dia ada bilang sama aku gini, Gap, coba deh ikhlas, jadi coba deh ikhlas dan jangan ditunggu banget, jalanin aja, jangan dibawa stres, terus dibawa happy aja. Coba bersyukur dengan apa yang kamu punya, jangan terlalu mengejar apa yang belum kamu milikin gitu. Di situ aku tuh di posisi saat itu aku masih ngerasa, ih, ini orang ngomong doang bisanya gitu kan. Di posisi kita yang pejuang garis 2 itu pasti ngerasa, ah, lu mah ngebacot, lu mah nggak tahu rasanya di posisi kita gitu, di posisi kita yang nunggu, di posisi kita yang kepengen banget punya anak, di posisi kita yang ngeliat teman-teman sekitar yang baru nikah udah punya anak, yang udah anaknya satu langsung dapet anak kedua, anak ketiga gitu kan. Itu tuh aku ngerasa, aku tuh pernah di posisi itu, sampai aku tersadar, loh, memang harus ikhlas loh. Memang kita harus di posisi yang ikhlas, di posisi yang percaya waktu Allah itu yang terbaik. Makin kita kejar, dia makin ngejauh. Tapi di saat kita udah di titik ikhlas, di saat kita udah di titik pasrah, di saat kita udah yakin sama waktu Allah itu kapan, kita dikasih, aku dikasih anak, dan sekarang usia anak aku udah 14 bulan. Rasanya itu bersyukur banget, happy, rasa sampai detik ini pun aku masih ngerasa kok bisa, karena aku tuh bener-bener apa ya, bener-bener bingung, kayak kok di saat aku sama suami aku nggak kepikiran untuk, kalian pernah nggak sih kalau misalnya, pasti kalian tuh apa ya, punya dong tanggalan kalian mens tanggal berapa, masa subur kalian berapa. Dulu aku setiap masa subur aku selalu paksa suami aku untuk berhubungan karena aku pengen punya anak, dan itu ternyata salah. Bahkan aku lebih mikirin kapan aku punya anak, tapi aku lupa aku harus bersyukur kalau aku tuh punya suami yang baik, aku punya suami yang gak pernah menuntut untuk cepat punya anak, aku punya orang tua yang sampai sekarang alhamdulillah sehat, aku punya mertua juga yang enggak selalu nanyain kapan aku hamil. Jadi tuh aku sibuk mengejar sesuatu yang memang belum aku dapat, dan mungkin bagi Allah aku belum pantas, tapi aku lupa aku bersyukur dengan apa yang udah aku punya di sekeliling aku. Mungkin buat kalian semua yang denger ini, sebagian dari kalian pasti masih ngerasa nggak percaya atau gimana gitu, tapi itu yang aku rasain, itu yang aku alamin, itu yang udah aku lewatin. Jadi buat kalian semua, aku cuma bisa bilang, percaya sama diri kalian, percaya sama Allah, waktu Allah itu yang paling baik. Dan satu lagi, jangan pernah stres, jangan pernah kalian meratapi diri kalian, kenapa kalian belum hamil, kenapa kalian harus jadi pejuang garis 2. Kalau bisa jangan. Di saat kalian udah ngerasa down, di saat kalian udah ngerasa mulai stres, mulai nangis, mulai sedih, kalian lakuin sesuatu hal yang bikin kalian happy lagi. Karena percaya nggak percaya, kita kalau stres itu bakal berdampak buruk di rahim. Entah sel telur kita besarnya kurang sehingga sperma tidak membuahi, bisa juga bikin mens kita telat, bisa juga nggak ada masa subur, banyak. Jadi kita sebagai wanita itu tidak boleh stres sama sekali.
ya kalau bisa dibawa happy, dibawa enjoy. Aku tahu rasanya nunggu, aku tahu rasanya kecewa, tapi ya ini yang aku alami, ini yang aku rasain. Mungkin sebagian dari kalian yang nonton ini pernah di posisi pejuang garis dua dan udah hamil dan udah punya anak. Mungkin ada yang sama kayak aku ceritanya, yang di titik pasrah, di titik ikhlas, baru dikasih sama Allah anak. Jadi ayolah, kalian bisa untuk kuat, kalian bisa untuk tegar, kalian bisa untuk tidak stres. Kalian itu pasti menjadi seorang ibu di waktu yang tepat. Dan aku pun menyadari di saat aku sudah punya anak, aku baru sadar dan aku baru mengerti, oh mungkin ini ya alasan kenapa Allah baru kasih aku anak. Karena memang dunia kita berubah 100%. Kita menjadi seorang ibu semua untuk anak. Bukan tidak ada sih, lebih ke untuk sekarang nggak kepikiran untuk diri sendiri. Jadi untuk anak. Semua berubah, dari badan, dari kehidupan, dari kebiasaan, itu semuanya berubah. Jadi aku baru mengerti kenapa aku harus di posisi pejuang garis dua kemarin. Jadi buat kalian semua, percaya dan tetap berdoa. Jangan pernah iri. Kalau kalian udah mulai ngerasa iri, misal nih kalian ngelihat status story WhatsApp atau story Instagram teman-teman kalian yang baru hamil, yang lagi nunjukin postingan tespek garis dua, kalian kalau bisa itu jangan iri, jangan ngerasa ngedongkol di hati bilang kok aku belum atau apa. Kalau bisa kalian itu sholawatin gitu loh. Aku dulu udah di titik ikhlas, aku setiap melihat postingan teman aku atau postingan TikTok bahkan yang kalau FYP di aku keluar bayi, keluar orang tespek garis dua, aku tuh selalu sholawatin. Dan aku bilang di diri aku pasti bisa hamil kok, rahim aku sehat kok, aku pasti punya anak, aku pasti punya keturunan. Jadi kalau aku bisa hamil, kalian pun pasti bisa hamil. Semua wanita pasti bisa hamil. Tinggal waktu dari Allah yang mengizinkan kapan itu terjadi. Jadi buat kalian semua, aku cuma bisa berdoa kalian semua kuat, kalian semua dijauhkan dari orang-orang yang tidak mensupport kalian. Tinggalin orang-orang yang bisanya cuma ngasih aura negatif ke kalian. Kalian lakuin hal-hal yang kalian sukain, yang bikin kalian happy. Dan ingat, kita semua ini hanya titipan Allah. Tidak ada yang sebenarnya milik kita, itu nggak ada. Anak pun milik Allah. Jadi mintalah anak ke Allah itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang tidak menggebu-gebu. Karena kalian pasti hanya menunggu. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan jangan sedih-sedih gitu. Sedih boleh, aku kan pernah sedih kok. Cuman jangan selalu berlarut-larut, cepat happy lagi. Tidak boleh stres sama sekali. Oke? Dan buat kalian semua, tetap semangat, tetap ikhlas, tetap tawakal, tetap berdoa, tetap yakin. Pasti kalian hamil. Semangat! Ya udah, sekian dulu video aku kali ini. Semoga sedikit cerita dari aku bisa membuka pikiran kalian. Ini sharing pengalaman yang udah aku lewatin dan udah aku laluin. Semoga kalian semua selalu sehat dan tahun depan hamil. Amin. Ya udah, aku pamit undur diri dulu. Nanti aku bikin video lain berupa tips atau berupa apa gitu, atau bagi kalian yang mau nanya-nanya ke aku bisa tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti bisa aku jawab.
sekian dulu video dari aku. Semoga sharing aku membantu kalian. Dan ingat, jangan stres. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.